kabarnya? Semoga kita dalam lindungan ya. Perkenalkan, nama saya Melinia Abidin. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 4A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan adalah suatu perubahan yang terjadi pada setiap individu yang berawal pada masa konsepsi, baik dalam struktur maupun fungsi. Itu dalam bentuk fisik maupun psikis yang terjadi secara teratur dan terorganisasi dan berlangsung sepanjang hayat. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan. Faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor bawaan, dan kualitas individu juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti faktor lingkungan yang tidak lepas dari faktor psikososial, baik faktor bawaan atau sering juga disebut faktor keturunan dan faktor lingkungan. Kedua faktor ini berbeda antara individu yang satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan perbedaan yang disebut dengan istilah individual difference. Berdasarkan hal ini, masing-masing individu memiliki keunikan atau kekhasan sendiri, baik dalam setiap jiwa, yang meliputi aspek kognitif dan psikomotorik yang terlihat dalam kemampuan berpikir, merasakan sesuatu, serta sikap dan perilakunya sehari-hari. Dalam melihat dan menyikapi perbedaan tersebut, hendaknya pendidik menyadari bahwa tidak semua individu dapat diperlakukan dengan cara selalu sama. Masing-masing individu memiliki kekhasan sendiri, sehingga pendekatan yang sifatnya personal maupun intuisional tertentu berbeda. Dalam kondisi sekarang ini, di mana penyebaran virus COVID masih terus bertambah, kita sebagai orang tua atau guru harus bisa mengerti bahwa kebutuhan psikososial anak usia dini harus tetap dipenuhi di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini demi menyelamatkan anak-anak dari dampak psikososial seperti stres yang bisa mempengaruhi perilaku, mental, dan aktivitas psikososial. Karena spesialis perkembangan anak di Chilford, California di Indonesia, yaitu Eka Hidayati, mengatakan anak-anak khususnya di usia dini 2 tahun ke atas bisa merasakan bingung di tengah pandemi COVID-19 ini. Perubahan rutinitas dari kondisi sebelumnya dan masa pandemi COVID-19 menyebabkan perasaan sedih, cemas, bahkan stres, karena anak usia dini menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak pandemi COVID-19. Tidak hanya resiko fisik tertular virus, tetapi juga secara psikologis. Diterapkannya pembatasan sosial berskala besar membawa konsekuensi terhadap tertutupnya sekolah. Anak harus tinggal di rumah, tidak bisa bertemu teman-teman, dan tidak bisa bermain di luar rumah atau di luar ruangan. Oleh karena itu, peran orang tua, guru sangat berperan di sini. Kreativitas orang tua dalam berinteraksi juga mempengaruhi mental anak-anak dalam untuk tetap ceria dan mau bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Orang tua juga didorong untuk menggunakan kata-kata positif dalam menjelaskan situasi terkait pandemi, sehingga anak tidak merasa stres karena tidak aman. Dan untuk lingkungan sekolah, yakni guru
yang berperan guru sebagai lingkungan paling dekat di luar orang tua berperan penting dalam menjaga psikososial anak. Perlunya guru tetap hadir menyapa melalui media daring, membuat anak terus merasa diperhatikan. Guru harus terus menjalankan perannya secara profesional, personal, dan sosial. Di sini, guru dituntut untuk adaptif dalam mengantarkan materi edukasi dan stimulasi terhadap anak usia dini dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Demikian pemaparan materi tentang perkembangan peserta didik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kata maupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.